Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Anton Supit, anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan anggota Dewan Pakar Apindo, Profesor Gugup Kismono PhD, Direktur Program Studi MMFEB UGM Kampus Jakarta, Ibu Sari Sita Laksmi MMGT PhD EAC, Deputi Direktur Program Studi MMFEB UGM Kampus Jakarta, Bapak Gumilang Aryo Sahadewo PhD, Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus moderator pada malam hari ini. Bapak Ibu dosen MMFEB UGM, Bapak Ibu mahasiswa MMFEB UGM Kampus Jakarta yang hadir secara offline, Bapak Ibu mahasiswa MMFEB UGM Kampus Yogyakarta yang hadir secara online. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara Executive Series dengan topik Dinamika Global dan Nasional, Tantangan bagi Dunia Usaha dan Industri di Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara malam ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Himne Gajah Mada. Bangsa
kami persilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, sambutan dan pembukaan Direktur Program Studi MMFEB UGM Kampus Jakarta oleh Profesor Gugup Kismono PhD. Kepada Bapak Gugup disilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Anton Supit, Pak WD Gumilang, senior saya Prof. Ted, juga Bu Sari, Mas Bowo, dosen-dosen yang luar biasa dari Jogja, tamu kita dari BSI, dan para hadirin sekalian. Kita kali ini kedatangan tamu yang istimewa untuk eksekutif series. Kita nggak bisa tanya pengalamannya seperti apa ya. Sudah ibaratnya semua benua dijelajahi, semua samudra diarungi gitu ibaratnya beliau ini. Sehingga luar biasa dan ini kesempatan yang istimewa buat kita semua. Kami mohon tepuk tangannya untuk Pak Anton. Saya kira ini eksekutif series yang bukan hanya untuk ajang kita mendengarkannya, tapi ajang kita untuk belajar. Belajar sesuatu yang mungkin sangat kita butuhkan karena tidak kita dapatkan di kelas. Ya. Ini akan menjembatani ruang kelas dan realitas bisnis yang sangat dinamis, menjembatani antara teori dan praktik, dan di forum inilah kita belajar langsung dari pengalaman para pemimpin, pengambil keputusan, dan pelaku industri yang telah menghadapi tantangan nyata. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, hingga transformasi organisasi. Dan saat ini mungkin nanti Pak Anton juga akan cerita dimensi lain yang saya kira tidak kalah rumitnya yang kita hadapi sebagai pebisnisnya. Sebagai bagian dari komunitas akademik di Universitas Gadjah Mada, kita meyakini bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang dampak. Bukan hanya tentang strategi, tetapi juga integritas. Dan bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi bagi masyarakat. Dan itu komitmen MBA program Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Melalui eksekutif series ini kami berharap para mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga perspektif strategis, jejaring profesional, serta inspirasi untuk terus bertumbuh dan berani mengambil peran kepemimpinan di berbagai sektor. Hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangan Anda. Anda adalah harapan kami ke depan. Ya. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, gunakan proses belajar sebaik-baiknya, karena Indonesia ke depan di tangan Anda semua. Tepuk tangan untuk para mahasiswa kita. Pak Anton nanti akan didampingi oleh Pak Gumilang Sadewa PhD, Wakil Dekan Kerjasama. Terima kasih Mas Gilang. Beliau dari subuh. Subuh harus naik kereta ya, ke Kulon Progo. Karena pesawatnya 6.20.
Kalau pesawatnya 6.20 itu berarti keretanya kira-kira jam 4. Kalau keretanya jam 4 berarti bangunnya jam 3. Demi untuk Anda semua. Jadi mohon tepuk tangan juga untuk Mas Gilang. Ya, luar biasa ini. Mungkin kalau saya nggak kuat lah. Ya. Nah, Pak Anton juga sangat istimewa. Ya. Nanti nggak usah tanya berapa umur beliau. Ya. Tapi kalau kita tanya kenapa, mesti ketipu gitu ya. Ya. Antara energi dan umur itu nggak imbang. Energinya masih luar biasa. Bahkan nyetir sendiri, nyari tempat parkir sendiri, dan itu sulit kan nyari tempat parkir kalau Jumat malam. Tapi Alhamdulillah beliau bersama dengan kita. Jadi terima kasih sekali Pak Anton, ini demi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gugup. Acara selanjutnya pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Profesor Gugup Kismono PhD kepada Bapak Anton Supit, didampingi oleh Ibu Sari Sita Laksmi PhD. Kepada Bapak Gugup, Bapak Anton Supit dan Ibu Sari kami persilahkan ke atas panggung. Pak Gugup, monggo Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gugup, Bapak Anton Supit, dan Ibu Sari. Monggo kembali lagi. Baik, sebelum memasuki acara inti, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kami mohon untuk para hadirin dapat berdiri semuanya. Kita akan mengambil foto bersama terlebih dahulu sebelum kita memulai acara ekster kali ini. Oke. Ya. Baik, kalau sudah siap, saya beri aba-aba untuk foto pertama, gaya formal dengan sedikit senyum. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, ganti gaya. Gaya kedua, mengepalkan tangan seperti ini, tangan kanannya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, jangan lupa gaya UGM-nya. Sekarang kita gaya UGM. Apakah masih ingat Bapak dan Ibu semuanya? Seperti ini, nggih? Sudah siap? Saya hitung 1, 2, 3.
Oke, udah Mas. Ini gaya terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu, gaya terakhir, gaya bebas dengan banyak senyum terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Melanjutkan acara berikutnya adalah kuliah umum. Melanjutkan acara berikutnya adalah kuliah umum yang akan dimoderatori oleh Bapak Gumilang Aryo Sahadewo PhD. Sebelumnya kami akan bacakan secara singkat biografi moderator pada malam hari ini. Bapak Gumilang Aryo Sahadewo merupakan Wakil Dekan FEB UGM dan juga dosen FEB UGM. Beliau menempuh pendidikan sarjana di FEB UGM tahun 2005, kemudian menempuh pendidikan master di Boston University, Amerika Serikat tahun 2011, dan menempuh pendidikan doktor di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2017. Selain itu, beliau merupakan pakar dalam bidang Industry and Competitive Analysis and Economic Environment. Kepada Bapak Gumilang, disilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Prof. Gugup Kismono, Prof. Edwardus Tandelilin, Prof. Ted, Ibu Sari, Pak Bowo, ada Mbak Ima dan juga ada Mbak Nisa. Rekan-rekan dari PSI, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Dan tentunya pembicara kita pada gelar bicara malam ini, Pak Anton C. Supit. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, ini suatu kehormatan kita bisa mendapatkan Pak Anton untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Pak Anton ini adalah anggota dari Advisory Council dari Kadin Indonesia dan juga beliau adalah anggota Dewan Pakar dari APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan malam ini kita akan berbicara topik yang cukup relevan dengan diskursus yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini kita cukup beruntung, Pak Anton juga baru saja mendatangi agenda Indonesian Economic Outlook yang dihadiri oleh atau yang diagendakan oleh Danantara Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, malam ini kita akan berdiskusi terkait dengan tantangan dinamika global dan juga nasional terkini dan relevansinya terutama bagi bisnis dan industri di Indonesia. Kita akan menyelam bersama ke pemikiran dan juga tentunya ke pengalaman Pak Anton. Beliau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gugup, sudah menyeberangi semua samudra dan juga tentunya sudah berjelajah di Indonesia dan juga memperoleh kekayaan dari pengalaman beliau selama di industri dan beririsan dengan pemerintah tentunya. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita sambut Bapak Anton C. Supit. Monggo, Pak. Selamat datang sekali lagi Pak Anton, terima kasih sekali. Terima kasih atas undangan. Baik, Pak Anton, ini saya kira waktu yang baik untuk kita mungkin berkaca dalam beberapa waktu terakhir, tantangan global dan juga tantangan nasional ini luar biasa sekali. Beberapa tahun yang lalu paling tidak ya sejak Presiden Trump itu naik di Amerika Serikat kebijakan terkait dengan proteksionisme, apakah itu kebijakan terkait dengan tarif atau yang biasa disebut dengan non-tariff measures atau NTM. Ini mulai dari kuota ataukah kemudian licensing dan seterusnya. Ini meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan nasional kita juga menghadapi tantangan beberapa waktu terakhir terlihat ada rebound nih dari Consumer Confidence Index atau kemudian dari indeks manufaktur di Indonesia, tapi kita juga harus terus mempertahankan momentum. Nah,
Pak Anton jika berkenan mungkin di awal pembicaraan mohon menyampaikan kepada rekan-rekan apa yang menjadi refleksi utama dari tantangan global dan nasional 1-2 tahun terakhir ini. Terima kasih Pak Gumilang, dan pertama tentu saya berterima kasih dan sangat bangga bisa hadir di depan para profesor dan mahasiswa S2 yang sebenarnya jauh lebih pintar dari saya. Tapi saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Profesor Gugup tadi. Prof, saya ini paling senang nonton film yang true story. Kalau saya boleh usul, kalau bisa nonton bersama film Invictus. Itu bagaimana perjuangan Mandela, dan saya tidak mau ambil waktu panjang habis ini, tetapi inti daripada cerita dia, bagaimana saat itu dia ingin mempersatukan Afrika Selatan melalui rugby. Kelompok rugby ini, grup rugby itu yang paling dibenci karena mewakili apartheid. Jadi kalau ada pertandingan di luar negeri, yang black people ini membela yang lawan, tapi dia bisa memenangkan. Tapi pada saat dia minta supaya ini bisa menang, dia memanggil yang namanya François, yang kaptennya. Dan dia tanya, kamu memimpin dengan cara bagaimana? By example. Wah, it's good. Tapi saya punya pengalaman. Dia bilang, saya bisa bertahan di Robben Island 27 tahun karena inspiration. Yang memberikan inspirasi dia adalah Victorian poem Invictus, tidak terkalahkan. Sangat menarik, saya kira ini yang kalau saya refleksi ke belakang, kenapa Jepang, Korea, termasuk China dan Taiwan, semangat mereka itu, Bro. Nah, ini yang saya harapkan, barangkali UGM ini saya sangat mengenal dari luar, karena banyak alumni di Manado ini yang jadi pejabat itu alumni UGM. Dan terakhir saya dengan Bu Sari nangani vokasi. Kita ke Jerman sama-sama, tapi udah setelah ini. Nah, yang saya ingin katakan begini, pada satu hari Minggu karena saya di bidang sepatu, bekerja sama dengan Korea, kita bikin sepatu untuk Nike, Adidas, dan lain-lain. Hari Minggu saya didatangi oleh kawan saya, Mr. Nam, di sana ke hotel. Saya bilang, hari Minggu you urus keluarga saja. Saya urus sendiri gampang. Dia bilang, enggak, Mr. Anton. Kalau hari Minggu, kalau anak-anak masuk SMP, gaya hidup berubah, Bro. Karena dia mesti masuk, setelah tamat SMP, masuk SMA mungkin. 1 minggu 7 hari belajar. Pagi di sekolah sampai sore, malam tuh study club. Dan ibu harus antar. Itu sampai betul-betul saya pikir untuk apa anak ini hidup Spartan. Apa jawabannya, Bro? Kalau tidak demikian, anak saya ini tidak bisa masuk Seoul University, dan dia sebut yang berapa universitas besar. Kalau tidak masuk di situ, tidak bisa bekerja di Hyundai, Samsung, dan lain-lain. Nah, barangkali obsesi ini, Bro. Kalau bisa orang tuain, dan nah ini cerita lain, ada satu Profesor Cho Dong Sung yang nanti saya bicara sebentar juga, dia ini partner dari Michael Porter dalam rangka membuat teori Berlian ini, yang apa namanya, yang mengenai competitiveness. Dia datang ke Indonesia dan dia menceritakan household orang Korea 50% untuk pendidikan. Jadi sejalan dengan kawan saya ini, mereka itu all out untuk pendidikan dan jelas sasarannya universitas mana, Bro. Bukan berarti Samratulangi dan lain-lain itu tidak dianggap, tapi merasa kalau saya masuk UGM umpamanya, saya pasti masuk di perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini sedikit intermezzo, Pak Gubilang. Jadi ini yang saya harapkan, barangkali tidak usah ceramah begini, nonton Invictus, dan kalau itu ambil hikmahnya. Betul-betul saya juga merasa banyak terinspirasi dari Mandela ini, bagaimana dia cara memenangkan, dan betul-betul menjadi juara dunia, Bro. Bayangkan saat terakhir lawan mereka itu adalah New Zealand. Ini klub underdog ya. New Zealand itu, dan diputar filmnya kan, jadi setelah kalah Prancis dan lain-lain, New Zealand diputar filmnya. New Zealand main dengan Jepang, skornya 149 lawan 27. Jadi Jepang, lah bagaimana Afrika Selatan, tapi akhirnya mereka menang. Ini satu fenomenal yang saya kira, ini yang kurang buat kita, Bro. Spirit yang betul-betul, yang membuat Korea juga bersaing. Saya jujur aja lebih senang orang Jepang, Bro.
dari segi culture, dari segi tata krama. Tapi kalau kita bicara kesuksesan dalam waktu pendek, memang Korea ini. Pada waktu mereka mengakuisisi Sony, mereka aja tidak terpikir kalau bisa ambil itu untuk peranan ini. Nah, tapi oke, kembali ke tadi, Pak Gumilang. Jadi begini, sebelum kita masuk situ, kalau kita lihat, saya sebenarnya hanya mengutip dari Pak Rizal Ramli almarhum. Pada waktu beliau masih ekonom, belum masuk politik, jadi masih murni ekonom. Beliau bicara di Cipasung, di Muktamar NU. Dia bilang pada mulanya Indonesia itu satu kloter dengan Taiwan dan Korea. Saya ingat pada saat itu saya ke Korea 1 won 1 rupiah. Ya kita nggak bisa ukur dari kurs ya, tetapi bagaimana para dan orang Korea cerita ke saya, saat itu cari makan saja susah, dan saya di Korea itu diantar oleh, karena kebetulan kita koneksi melalui Pak Sofyan, dia kan banyak kenalan Jepang, saya minta diantarkan supaya saya juga punya akses ketemu dengan pengusaha-pengusaha sepatu yang bonafit di Korea. Jadi diantar si Mr. Watanabe, dan dia bilang, coba you lihat Mr. Anton, lukisan di Korea umumnya wanita tua yang bongkok yang sedang memikul beban. Jadi mereka mengekspresikan kehidupan mereka itu di dalam lukisan, sehingga itu yang membuat orang Korea punya fighting spirit menjadi kuat. Nah ini yang barangkali culture lagi, kalau kita kan kalau kecelakaan untung tidak mati kan. Jadi tidak serta merta bisa rubah, tapi kalau kita pelajari itu. Dan setelah itu Rizal Ramli mengatakan kita ini sekarang kloter kedua bersama China, Thailand dan Malaysia. Kalau kita ketinggalan kloter, menjadi kloter ketiga Vietnam dan Filipina. Dan kalau ketinggalan kloter lagi, kita kloter keempat Laos, Kamboja, Bangladesh. Dan saya kira Pak Ted ini sekarang kita di kloter keempat ini. Jadi jangan lihat GDP ya. Jangan lihat GDP besaran, karena Singapura sekaya apapun tidak mungkin mengalahkan Indonesia kan. Dia tidak punya sumber daya alam, tapi kalau kita bicara tingkat kemakmuran. Nah, kenapa kita begini? Nah, kalau saya lihat, kita bicara umum dulu ya Pak Gemilang. Saya sebelum Prof. Lai Kim meninggal, bapaknya Ibu Mari Pangestu, dia pernah menulis di Kompas bahwa sudah saatnya Indonesia merubah paradigma dari bangsa siaga menjadi bangsa niaga. Waktu meeting Indonesian Business Council, saya kebetulan satu sesi dengan Mendak, saya angkat lagi, Pak, kalau kita mau maju, perdagangan kita mesti kuat. Nah, kita merubah paradigma. Kita ini senang larang-melarang. Bayangkan kita kalau bicara, kenapa yang namanya EU SEPA, kebetulan saya juga ya ikut, bukan terlibat langsung, tapi kita ikut mendesak agar supaya secepatnya ditandatangani. Perundingan itu 10 tahun. Hampir 20 kali kita istilah meeting ini baru terjadi. Nah, Pak Yose dari CSIS mengatakan begini, pada waktu kita mulai bicara yang namanya LARTAS, larangan terbatas, itu baru 30% dari total import. Tahun ke-10 sudah 70%. Jadi kita ini senang selalu dengan protection. Katakanlah, kita ini surplus perdagangan, tapi nanti dulu apakah surplus perdagangan karena kita ekspor yang memang betul-betul meningkat, atau kita tekan import. Dalam kondisi sekarang kita menekan import, dan itu yang terjadi. Kenapa sampai ini hari gula pun belum beres, padahal gula ini sangat dibutuhkan oleh pabrik makanan minuman, apalagi menjelang Lebaran. Dan banyak cerita lah, kita kalau satu persatu kita mulai membedah, apalagi mungkin ibu bapak sekalian ada yang di bidang usaha, bagaimana restriksi-restriksi kita itu yang mengikat kita. Padahal kalau kita pelajari, ini juga mungkin bahan studi buat UGM bro, China itu memberikan kesempatan impor, tapi kalau kita lihat efeknya, ekspornya naik berkali-kali lipat. Salah satu contoh, kita ini dari garment ada total turnover dunia ekspor. Jadi kalau garment kita hanya kumpul seluruh negara yang ekspor, Indonesia 13 miliar dolar, Vietnam 48 miliar, Kamboja 17. Bayangkan Kamboja sekecil itu ekspor garment lebih besar dari kita. China hampir 200, itu ada 1,1 triliun dolar. Tapi Indonesia hanya 13 miliar dolar, stagnan dalam berapa tahun.
Jadi kita membayangkan pekerjaan kita butuh, devisa kita butuh, kenapa tidak naik? Nah, itu kok tidak pernah dianalisa kenapa. Tapi kalau kita dengar retorika pidato, ya ini maka itu saya ingat dulu di Sekap ada satu Suryanto Puspowardoyo, doktor filsafat sebenarnya. Dia mengatakan saat itu ya, dan saya kira masih ada sampai sekarang. Kita mengenal dua dunia, dunia seminar dan dunia realita. Nah, kalau kita dengar pidato dan segala yang outlook yang bagus, wah, tapi kalau kita lihat kok ternyata tidak seperti itu. Nah, karena kita tidak mau touch yang. Nah, sekarang Pak Gumilang, memang ini dengan Trump masuk ini betul-betul jadi kacau lah ya. Karena dia inward looking, dia tidak peduli segala hukum internasional, segala pokoknya dia. Saya kira ini salah satu, ya sorry saja kalau menurut saya Trump ini juga kalau mau dibilang sakit jiwa mungkin terlalu kasar ya, tetapi dia tidak menghargai norma-norma demokrasi dan lain-lain pun tidak. Kalau kita lihat sejarah presiden-presiden Amerika yang menghargai, dia tidak peduli. Yang penting, tapi sebagian rakyat senang. Ini yang persoalan kan. Yang penting mereka dapat apa. Nah, dengan demikian, tetapi kita tetap agar supaya kita survive, kita harus memang walaupun segala FTA dan perjanjian perdagangan bisa bukan bubar, tapi akhirnya kan jadi kacau lagi. Katakanlah Kanada, Meksiko, dan Amerika ada FTA, NAFTA ya, NAFTA kan. Itu begitu Trump naik nggak peduli, Kanada pun dia sikat. Uni Eropa yang teman lama. Nah. Tapi sebenarnya sekarang kita sudah dapatkan EU SEPA. Amerika ini yang nanti tanggal 19 rencana akan ditandatangani. Saya sudah dapat bocoran, tapi diminta jangan dibocorkan dulu bagaimana hasil. Artinya cukup baiklah buat kita untuk labor intensif. Artinya ada, jadi kalau tadinya resiprokalnya 32% turun ke 19, nantinya kalau ditandatangani ini akan untuk beberapa sektor akan baik. Nah, tapi ini tidak serta-merta, karena perjanjian perdagangan satu hal, pemanfaatan lain hal. Kita ada FTA dengan Jepang, dengan Australia dan lain betul. Kalau lihat tadi juga dijelaskan, itu begitu banyak. Karena apa? Pak Gumilang, international competitiveness kita yang payah. Nah, saya ingat ini pesan dari Pak Teddy Rahmat, dia seorang CEO dan pengusaha, dia juga owners yang handal ya. Dia mengatakan kalau kita mengembangkan komoditas itu ada 3 faktor paling penting. Pertama, ada market atau tidak. Kalau kita bicara garment, sepatu, sawit dan lain-lain itu market besar. Kedua, kita punya kompetensi atau tidak. Nah, di sini ada kalanya juga problem. Kompetensi kita masih agak kurang ya. Ketiga yang selalu dilupakan atau sengaja tidak di-touch juga adalah price. Kalau sama-sama kita bisa bikin garment yang kualitasnya sama, delivery-nya kita bisa sama, tapi price-nya berbeda, ya akhirnya kan tidak ada yang mau beli. Termasuk kalau kita tidak punya international competitiveness, kita akan kalah di dalam negeri. Kita dalam hal ini ya boleh dibilang beruntung lagi karena pemerintah kita proteksionis. Tapi kalau kita konsisten dengan FTA, tidak bisa kita melarang orang impor barang secara impor legal kan. Nah kita lihat aja bagaimana SPBU. Saya sedih kalau setiap kali lewat dalam perjalanan ke sini saya lihat Shell ada berapa SPBU itu. Kalau tadinya ada sisa solar, sekarang ini solar pun kosong. Bayangkan, pemerintah memberikan izin kepada swasta masuk untuk penyaluran. Tapi itu diingkari sendiri. Nah, ini yang begini-beginilah yang membuat tentunya lantas investor asing akan wait and see. Ya. Bukan asing saja, kita pun cuma karena kita tidak bisa kemana-mana ya terima saja kan. Tapi kalau kita orang asing ini ya barangkali pikir 2 kali. Nah ini tentunya saya kira kata kunci Pak Gumilang kalau menghadapi FTA. Kalau FTA jalan lancar barangkali lebih ringan karena kita punya FTA. Tetapi kalau yang berubah seperti sekarang, ya tentunya pada akhirnya kompetitifnya ya akan berbicara. Karena FTA itu kita Vietnam paling rajin ikut FTA. Negara-negara lain bukan cuma kita. Saya tertarik pada saat kita bicara mengenai TPP, Trans-Pacific Partnership. Sangat menarik saat itu karena Amerika ikut. Jadi kalau kita bisa ada
pasar bersama dengan Amerika, Amerika tetap konsumsi yang besar karena kalau garment dan sepatu itu 30% lebih kita ekspor dari total produksi kita ekspor ke Amerika. Waktu kita kena dengan resiprokalnya Trump, Pak Erlangga mempresentasikan kita hanya 10% total ekspor ke Amerika. Jadi kecil. Tapi saya bilang, Pak, secara umum kecil, tetapi untuk dua sektor ini 33%. Seperti kalau itu kena, kan berat. Nah, itu ya akhirnya menjadi prioritas. Jadi 3 sektor padat karya kita berterima kasih kepada Pak Erlangga masuk di dalam prioritas dengan Amerika, termasuk furniture. Nah, jadi kata kunci adalah international competitiveness ini. Kalau kita tidak pernah touch, itu susah, Pak. Dan ini jujur saja, kita lebih senang bicara yang di atas permukaan. Tapi kalau kita sudah bicara kepada iklim investasi, saya ingat sebelum almarhum Pak Hadi Susastro, Direktur Eksekutif CSIS meninggal, saya masih diskusi dengan beliau. Dia mengatakan, you putar-putar kemanapun, kembali ke investment climate. Jadi investment climate itu ya sangat luas, mulai dari kepastian hukum, konsistensi kebijakan, kualitas kebijakan. Nah kalau kita lihat satu persatu yang tadi saya kasih contoh, ini kan tidak menarik dan menambah ongkos. Nah ini yang barangkali Pak Gumilang bukan sekedar kita sharing informasi, tapi barangkali menjadi PR kalau boleh titip kepada UGM, Fakultas Ekonomi UGM, mengkaji competitiveness kita dan menjadi paper yang baik Pak Ted kepada pemerintah. Artinya memang gampang katakan international competitiveness, tapi apa itu kan? Ini kan tidak bisa cuma sekedar ngomong. Nah itu kembali kepada dalam globalisasi ini, ditambah lagi dengan kacaunya perdagangan. WTO sudah tidak dianggap, walaupun kalau kita dispute lari ke WTO hanya sebagai tempat untuk dispute settlement. Tapi WTO sekarang juga sudah tidak terlalu. Tapi paling penting kalau kita kuat kompetitiveness kita, nggak usah khawatir. Ya. Menarik sekali Pak Anton ya, dan saya kira kita akan mencoba menyelami satu persatu poin terkait dengan keberdaya saingan internasional kita, mulai tadi dari yang pertama pasar, kemudian nanti yang kedua itu adalah competitiveness, dan kemudian yang ketiga itu adalah harga. Nah, Pak Anton, ini kita menghadapi situasi yang saya kira kurang menguntungkan. Tadi sudah Pak Anton sebutkan geopolitical situation. Kalau kita lihat di ekonomis ini kan meluncurkan geopolitical risk index, dan sejak invasi Rusia ke Ukraina, kemudian juga situasi di Timur Tengah, ini resikonya terus meningkat. Kemudian yang kedua, kita juga menghadapi yang disebut dengan trade policy uncertainty. Trade policy uncertainty, jadi ketidakpastian kebijakan terkait dengan perdagangan, dan isu terkait dengan tarif atau kemudian non-tarif measures itu meningkat cukup signifikan 3 tahun terakhir dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, masuk ke situasi pasar di Indonesia saat ini, Pak Anton. Pasar kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu 50% lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kalau kemudian kita melihat struktur dari rumah tangga di Indonesia, ini sebagian besar masih rumah tangga yang berada di sektor informal. Rumah tangga yang di sektor informal ini menghadapi tantangan. Yang pertama itu adalah remunerasi mereka. Remunerasi mereka itu bisa dikatakan bahkan tidak mencapai remunerasi middle class atau middle class remuneration. Mereka tidak, sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan pension funds, mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan, dan untuk pekerjaan mereka itu mereka tidak memiliki kontrak, apalagi kontrak yang permanen. Nah, market kita besar, tapi daya belinya ini tidak sebesar yang kita harapkan untuk bisa menopang agregat demand yang nantinya kemudian bisa menciptakan supply yang kita harapkan. Nah, di situasi yang saat ini, Pak Anton, apa yang sekiranya bisa kita upayakan dari perspektif kebijakan untuk mendorong agregat demand itu sendiri, dan kemudian bagaimana di tengah uncertainty dan harapannya bisa ditranslasikan menjadi resiko, industri bisa merespon permintaan tersebut. Jadi Pak Gumilang, ini memang kita rapat pertama kali waktu pembentukan Dewan Pakar Apindo. Itu pimpinannya Bu Mari Pangestu, di situ ada Pak Agus Martowardoyo,
Pak Khatib Basri, Pak Raden Pardede, dan Pak Sofyan Jalil, ada bankers dan lain-lain. Saya cuma ngomong satu, Bu, yang kita perlukan sekarang adalah seperti cerita yang paling disenangi oleh almarhum Pak Daud Yusuf, yaitu The New Clothes of the King. Itu karangan Hans Christian Andersen mengenai Raja Telanjang. Ini siapa yang bisa datang ke Pak Prabowo, Pak, situasi tidak seperti itu, Pak. Artinya mengenai angka kemiskinan dan lain-lain. Kita mulai dulu dengan angka pertumbuhan yang dua versi. Waktu kuartal keberapa tahun lalu ya. Kuartal 1 sebenarnya Pak ya. Yang antara 4,12. Kawan kita di KPPUD, Profesor Robert Simanjuntak, ya dia Batak tapi sudah menjadi sangat soft seperti orang Jawa, menulis artikel. Jadi begini, dua benar, tergantung kriteria kan. Nah, kriteria, tapi tidak mengatakan di atas salah, tapi ya udah kriteria. Terpulang kepada kita, kalau kita optimis ya pakai 5,12. Untuk pedagang kan melihat, wah pertumbuhan tren tinggi, kesempatan investasi. Kalau kebetulan pertumbuhan menurun, wah kita ngerem. Nah, seperti itu. Nah, membuat saya teringat Pak Utoyo Usman ini bercerita, dia selalu banyak joke sama dengan Gus Dur. Zaman Belanda dulu di PTP, yang sekarang jadi PTP, dulu perkebunan ondernaming, Pak. Kalau dulu bahasa Belanda, ondernaming atau apa? Ya. Itu termasuk ada KKN juga, jadi yang jadi administratur itu lain kali KKN si Belanda-Belanda ini, orang Belanda juga. Tapi si inspektur tahu bahwa ini administratur bodoh, tapi karena KKN dia jadi. Datang inspeksi administratur, ini pohon apa? Lantas dijawab si administratur, jati bener. Terus panggil Krom, ini pohon apa? Kromo dalam hati dia pikir kalau saya bilang jati saya juga mati kan, karena ini pohon sono. Terus tapi kalau dia bilang bukan di pohon sono, kena lagi sama si administrator. Jawabannya ya seperti tadi, jati sono mener. Jadi kita ini menjawab pertanyaan, jangan sampai menyinggung perasaan. Akhirnya kan tidak kena. Kita kan harus bilang bahwa sekarang begini, bagaimana daya beli akan meningkat. Kalau 60% angkatan kerja dari 150 juta mungkin sekarang ya, adalah informal worker, bukan informal sektor. Bisa saja di informal sektor dia formal worker. 40% itu termasuk kita-kita. Jadi kita kan termasuk pekerja dalam arti kata formal. Ada jaminan dan lain-lain. Kita nak bicara pendidikan, pendidikan juga ya 60% maksimal SMP. Saya ingat pada waktu Ketua Apindo Pak Sofyan ngajak saya dan dampingi dia ketemu Duta Besar Belanda makan siang dengan satu petinggi Belanda. Kita bicara mengenai investment climate. Si pejabat Belanda bilang begini, tugas pokok pemerintah adalah menghapuskan kemiskinan. Setelah itu peningkatan kesejahteraan, karena itu di Eropa sana negara seperti kita menganut welfare state. Saya banyak makan di sana tanpa diminta dapat cek waktu COVID. Seluruh sampai orang kaya pun dapat. Ya itulah negara hadir kan. Nah, karena itu dia bilang untuk mengatasi masalah ini harus diberi, bukan yang paling efektif adalah beri lapangan kerja. Bansos kan hanya sementara, namanya bantalan sosial, masa forever kan. Tapi karena ini dikaitkan dengan politik votersnya ya jadi lain kan. Nah, untuk itu yang diperlukan adalah investasi masuk. Investasi masuk memerlukan iklim investasi yang baik. Nah, jadi ini yang tidak ditangani secara betul, sehingga orang bekerja makin hari banyak PHK dan lain-lain. Dan kalau saya dengar sekarang, saya kan tidak punya data, tapi kalau dengar dari para ekonom dan orang-orang yang kritis, jangankan di bawah yang sudah tidak bisa apa-apa, golongan menengah yang istilahnya golongan Middle class Pak. ya ini menurun Pak, tabungannya menurun dan lain-lain. Menurut perilaku ini sekarang menurun.
Yang artinya dari segi itu. Nah, kalau sudah begitu, artinya tinggi. Saya senang dengan Prof. Ansori Arif Ansori Yusuf, Kang Aai, Pak, di 24 yang menjadi anggota DEN. Saya surprise juga anggota DEN, beliau berani ngomong. Dia bilang pertumbuhan tinggi yang tidak mengurangi kemiskinan itu immeasuring growth, pertumbuhan yang menyengsarakan. Pertumbuhan tinggi barangkali sebagai saya, kalau umpamanya kalau saya ditambang batu bara nikel, wah senang karena saya menyumbangkan pertumbuhan tinggi. Tapi baru kemarin saya diminta bicara di BRI dalam rangka otonomi daerah yang buka kebetulan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai wakil ketua DPD. Saya bilang begini, kalau kita bicara international competitiveness bukan pertumbuhan. Pertumbuhan paling tinggi di dunia mungkin di Ternate sana, Halmahera itu. Itu saya tahu 27%. Kebetulan ada satu anak muda anggota DPD dari sana. Nah, sekarang 30% lebih pertumbuhan di Maluku Utara. Tapi di kabupaten yang paling tinggi itu menurut survei Kompas, kemiskinan lebih besar daripada daerah yang tidak ada tambang. Kalau kita kaji kenapa? Tambang ini memang menghasilkan output, ada hasil. Ya itu yang dihitung pertumbuhan kan. Tapi yang bekerja kan berapa ribu orang saja. Sedangkan yang tidak bekerja di tambang, yang berharap bertani atau melaut, ini rusak juga karena lingkungan. Mau melaut susah, bertani susah. Sehingga yang tidak ada tambang ini dia akan lebih baik. Nah, begitu juga kalau kita bicara international competitiveness bukan surplus perdagangan, kita surplus. Apa kita punya competitiveness? Nah, kita lihat dulu apakah ekspor kita karena kita punya daya saing atau karena impor ditekan. Bayangkan pabrik mobil Toyota itu yang jelas-jelas kalau mau dibilang unsur penyeludupan apa yang dia mau seludupkan. Dia memegang apa namanya code of conduct yang ketat. Mengimpor barang kebutuhan produksi saja dikasih per 3 bulan. Nah ini semua yang menjadi hambatan. Nah, itu Pak Gu bilang yang membuat lapangan kerja formal makin kecil. Saya ingat pada waktu saya masih suka debat dengan aktivis buruh Ibu Dita Anjasari. Tapi belakangan Bu Dita masuk pemerintah baru dia sadar bahwa ternyata ini bukan seperti itulah kalau harus mau berjuang. Dia sekarang menjadi orang yang tampil untuk berbicara mengenai bagaimana dialog yang benar. Kita berdua ya dua kutub yang berbeda kepentingan kan. Di tengah kita almarhum Pak Tekian Wi, beliau ini kan peneliti senior di LIPI saat itu. Pak Te bilang begini, tugas pemerintah sekarang adalah harus melakukan transformasi yang tadi kita bicara 60% informal worker masuk ke sektor dulu. Nah, karena itu saya setua ini waktu itu beliau sudah 70 tahun lebih. Saya masih harus kasih seminar kemana-mana karena saya tahu gaji saya nggak cukup. Tapi saya bekerja untuk anak cucu saya. Sekarang yang terjadi, Bro, karena kebetulan kita ini di Apindo juga kan, menjadi counterpart kita kan union, serikat pekerja, serikat buruh. Jadi kita fight, mereka sudah salah kaprah semua. Dan ini yang semestinya pemerintah sebagai pihak ketiga mewakili kepentingan kelompok pencari kerja. Sekarang karena politik menjadi komando, menjadi panglima, ya tergantung kuat-kuatnya demo ini. Kalau demo naik, nah mereka lupa dengan naik itu mengacaukan sistem labor isu kita. Karena semestinya upah minimum itu adalah hanya melindungi safety net ya, melindungi yang baru masuk. Tapi ini menjadi agenda rutin. Nah, semestinya kalau sudah 1 tahun masa itu silakan negosiasi mau minta 100%, 200% kenaikan silakan. Tidak setuju dispute tidak bisa difasilitasi memakai senjata pamungkas mereka yaitu mogok di level di pabrik, bukan demo di jalan. Nah ini yang jujur saya kita sangat sedih ya. Artinya dibiarkan terus menerus sehingga akibatnya daya beli yang bisa menjadi roda ekonomi ini dan yang saya tidak tahu apa ada survei dengan daya beli menurun
kemampuan katakanlah membeli makanan yang berkualitas. Kan tidak terjadi shifting. Yang tadinya makan beras, nasi, dan lauk pauk, barangkali sekarang lari menjadi instant noodle. Karena itu impor terigu kan 14 juta ton. Dan di mana-mana, saya tidak munafik, di rumah pun ada instant noodle. Saya paling suka yang laksa Singapura, yang ada santan. Jadi, tapi bukan sebagai bahan pokok. Kalau itu jadi makanan pokok, saya kenal satu Jepang di sini, posisi cukup tinggi, bekerja keras, tinggal di apartemen mewah, tapi istri dan anak-anak di Jepang. Karena kerja sampai malam, pulang instant noodle, tapi made in Japan. Setelah berapa tahun pulang Jepang, dia bilang dia turun 16 kilo, kekurangan gizi. Jadi hati-hati, bukan saya kampanye negatif dengan instant noodle. Instant noodle boleh kita konsumsi, tapi jangan itu menjadi makanan pokok. Nah, kembali lagi ke tadi masalahnya, persoalan utama, selama daya beli ini masih rendah, semestinya yang dibuka kerannya adalah penciptaan lapangan kerja seluas mungkin. Ya, betul. Sepakat sekali Pak Anton. Dan rekan-rekan sekalian, kalau kita membaca beberapa laporan ya terkait dengan perekonomian, salah satu upaya untuk kita melakukan transformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja itu adalah dengan FDI, Ya. dengan Foreign Direct Investment. Nah, ini kan cukup banyak digaungkan. Saya kira tadi di Indonesian Economic Outlook juga digaungkan bagaimana kita bisa meningkatkan FDI hingga 13.000 triliun dalam beberapa waktu ke depan. Namun ada tantangan struktural untuk kita bisa menggait foreign direct investment tersebut. Dan salah satunya, dan nanti mohon insights dari Pak Anton, itu adalah terkait dengan ease of doing business. Perusahaan asing misalnya ingin, atau kemudian investor ingin masuk ke Indonesia dan kemudian membangun pabrik, tapi kemudian waktu yang dibutuhkan untuk kemudian mereka mengurus perizinan hingga kemudian pabrik tersebut beroperasi itu mungkin hitungannya tahun. Nah, ini kan satu permasalahan yang cukup mendasar. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan yang Pak Anton tadi sampaikan. Kita ini membatasi impor, tetapi konsekuensinya sebetulnya cukup signifikan. Kenapa kok membatasi impor itu berdampak? Karena studi-studi itu membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan impor itu adalah perusahaan-perusahaan yang produktif dan perusahaan-perusahaan yang ekspor. Artinya mereka itu impor bukan untuk kemudian atau kita itu impor sepenuhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi itu impor adalah untuk bahan baku atau kemudian barang intermediary. Jadi input atau kemudian intermediate goods. Nah, kalau kemudian perusahaan itu tidak bisa untuk kemudian memperoleh bahan input tersebut, maka kemudian mereka tidak bisa memproduksi. Salah satu contoh yang tadi disebutkan itu adalah terkait dengan impor gula ya, atau sugar ya. Padahal Amin ini kan penopang utama industri manufaktur di Indonesia. Mungkin kontribusinya sekitar 40% ya Pak Anton ya. Tapi untuk kemudian mendapatkan bahan baku utama mereka itu cukup sulit dan tidak mungkin untuk menggunakan bahan baku gula yang dari Indonesia, yang dari petani, karena biaya pokok produksi dan juga HPP-nya yang cukup tinggi. Nah, jadi itu adalah permasalahan yang pertama, ease of doing business. Kemudian yang kedua itu adalah bahan baku yang nantinya dibutuhkan untuk ekspor. Kalau kita berbicara tentang competitiveness dan kemudian FDI, tanpa kita bisa menyelesaikan dua isu tadi, itu saya kira akan cukup sulit, Pak Anton. Dan mungkin terakhir, di poin ini itu adalah terkait dengan kelembagaan, karena mereka ingin masuk, ingin investasi, mereka juga butuh predictability. Predictability dari apa? Dari hukum misalnya, atau kemudian misalnya untuk predictability terkait dengan penyelesaian masalah atau kemudian sengketa. Namun saya kira di beberapa situasi terakhir itu bukannya resiko tapi justru uncertainty. Nah, ini mohon pandangan dari Pak Anton. Dari perspektif industri, apa yang bisa kita upayakan, kebijakan apa yang kemudian bisa kita perbaiki untuk menciptakan iklim usaha atau ease of doing business tadi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan terkait dengan impor, dan kemudian yang ketiga kelembagaan dan juga hukum di Indonesia. Jadi menyimpang lagi, saya banyak diskusi juga dengan Yose karena saya kebetulan di yayasan situ ya, CSIS. Menurut Yose, kalau dibandingkan China, Jepang, dan Indonesia. China masyarakatnya lemah, pemerintahnya kuat. Karena tidak ada yang bisa lawan pemerintah. Jepang kebalikannya. Pemerintahnya lemah, masyarakatnya kuat. Kalau kita
bukan saya menghina, jangan salah paham ya. Dua-duanya lemah. Dan ada satu yang dikenal, yang Bu Mari Pangestu suka pakai, ada gium ini dari Pak Sadli, Muhammad Sadli. Sadli Law. Indonesia itu terkenal kebijakan baik pada saat kondisi buruk, tapi kebijakan buruk pada saat kondisi baik. Kalau saya menilai sekarang dalam keadaan buruk, kebijakan buruk. Loh, saya bisa kasih contoh. Cuma memang kalau keluar ya pemerintah kan ini tidak tidak mau dengar yang gitu-gitulah. Tapi ini kan forum akademis lah ya, jadi kita bicara. Jadi sebenarnya Pak Gumilang, artinya mohon maaf saya kalau bicara bukan saya punya ambisi kan, tapi Pak Ted kan tahu kalau kita dari orang sana ini kalau bicara tanpa yang jadi kira-kira. Jadi bicara terus terang. Kalau saya presiden ini Pak, saya panggil Menteri Ekonomi. Turunkan ICOR dari 6 sekian jadi 4. You butuh apa? DPR kan bisa diatur semua. Ya robah semua. Kalau kita bicara kebutuhan investasi, memang ini hanya dasar di BKPM. Kalau dulu 1 triliun rupiah mempekerjakan, investasi 1 triliun mempekerjakan 4.000-an orang. Data BKPM terakhir setelah 10 tahun 1 triliun tinggal 1.200 orang. Artinya padat karya mulai berkurang, padat modal yang tidak membutuhkan orang. Padahal kita ini beban kita ini 150 juta orang ini harus diberi lapangan kerja. Kita sama-sama di KPPOD dengan beliau, saya bilang Pak Bambang, kalian ini ekonom selalu menggambarkan mengenai bonus demografi. Apa yang diharapkan bonus demografi dengan SDM seperti kita yang kompetensi rendah ini? Dia tidak bantah, dia bilang begini, Korea bisa memanfaatkan bonus demografi. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, bukannya menjadi bonus tapi liability. Dan saya nak tahu bonus demografi puncaknya 2035 ya. 2045 ya kalau nggak salah Pak ya. 2045 itu kan yang Indonesia emas ya, mungkin sebelumnya ya. Puncaknya ya, puncaknya. Sekarang sih 2045. Saya menghadiri zaman Pak SBY. Pak Khairul Tanjung sponsori McKinsey bikin studi. Jadi dia presentasi studi sampai Pak SBY dengan 2 jempol gini-gini sama Pak Khairul Tanjung. Yang kira-kira 2045 kita ini menjadi negara dengan GDP nomor 6 dunia. Nomor 6 terbesar di dunia dan pendapatan per kapita $45.000 per kapita. Wah, ini kan hebat ini kan kalau pertumbuhannya konstan. Tapi yang triknya si McKinsey ini si Raul, karena dia ketemu kawan saya sebelumnya. Kawan saya ini si J. Kristiadi. Raul, you yang benar. Jelek pun yang benar. Oh iya Pak. Dia tidak tulis di buku situ. Nanti di akhir pembicaraan baru dia bilang ini akan dicapai if. Nah, barangkali if ini PR lagi untuk UGM. Artinya kita jangan berilusi. Kita kan semua bicara hebat. Kita akan rebut pasar sekian. Tapi kan harus pertama investasi yang kita butuh. Saya udah coba menghitung dengan. Nah sekarang gini. Tidak saya selalu debat dengan orang pemerintah. Angka yang benar berapa? Sekarang kita pakai aja data pemerintah. Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja dengan Omnibus Law dibuat, yang dipakai oleh pemerintah saat itu bahwa pencari kerja, ada kriteria pengangguran, setengah menganggur, pokoknya pencari kerja, 45, sekian juta. Kalau kita lihat BPS keluarkan pengangguran termurah, ya, yang betul-betul unemployment. Tadi di presentasi turun. Yang saya nak mengerti, saya sampai gulung sama Bu Mari, Bu. Kalau you tanya, you statusnya apa sekarang? Saya pencari kerja. Bukan gitu you ngomong. Saya pencari kerja. Ini bedanya apa ini kan? Jadi kalau angka yang tidak sama, bagaimana kita membuat strategi untuk apa mengatasi pekerjaan? Nah ini yang memang
sekarang ini yang saya lihat kurangnya, terutama juga ekonom sekarang kelihatan juga tidak banyak ngomong lagi. Mohon maaf ya. Ya, universitas juga mungkin karena rektornya ada forum rektor, saya nggak tahu, tapi pokoknya ya udahlah. Sehingga di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, kalau pakai data BKTM sekarang 1 triliun kerjakan hanya 1.200, mengatasi yang dengan omnibus law tadi ada 45 juta orang, saya hitung-hitung itu 40.000 sekian triliun. Artinya 10 tahun kita tidak APBN kita pakai hanya untuk penciptaan lapangan kerja, dengan catatan tidak dibayar gaji lagi kepada ASN dan lain-lain. Nah, oleh karena itu artinya pemerintah tidak sanggup sendirian, karena memang kalau yang saya dengar para ekonom mengatakan hanya 20% yang namanya dengan APBN, dengan apa namanya budget pemerintah yang bisa kontribusi pertumbuhan. 80% sebenarnya BUMN. Yang sekarang kita persoalkan juga, kita tidak punya trade policy yang benar. Sekarang semua ini kita juga ya sudah mulai muncul, tapi tidak banyak yang ngomong. Banyak sekarang yang diambil alih oleh BUMN. Udah saya kira semua tahu lah. BUMN nanti akan membuat industri perunggasan, pakan ternak, dia bangun hotel di Saudi Arabia, dan udah macam-macam lah. Dan mereka lupa ini, bahwa semua ini kan membutuhkan paling penting SDM. Saya ingat pada waktu MP3EI dicetuskan, mungkin ada yang masih ingat itu, ya mirip-mirip beginilah. Pak Hatta Rajasa sebagai Menko mengundang makan malam di rumah beliau. Bayangkan salah satu deputi dia bisikin saya, Pak Anton, you bisa kritisi enggak itu? Artinya mereka enggak berani kritisi, suruh saya kritisi, Pak. Saya bilang, kita diundang makan mengkritisi udah enak gitu. Tapi Pak Teddy Rahmat, dari situ ada Pak Teddy Rahmat, Pak Budi Hartono, Jarum, dan ya pengusaha-pengusaha yang besar. Pak Teddy bicara santun. Pak Hatta, wah ini memang proyek ini kalau jadi bagus lah. Karena memang ya MP3I kan peningkatan investasi dan ekspor. Tapi apa sudah dipikirkan? Kita membutuhkan berapa akuntan, berapa ini, dan lain SDM. Nah, semua ini, Prof. Gugup, tidak dibicarakan. Semua di atas kertas bagus, tapi begitu mau implementasi, ya nggak segampang itu kan. Nah, kembali lagi, kalau di dalam penciptaan lapangan kerja juga tidak jelas, dan apa namanya angka-angka juga yang kita pakai ini masih juga sangat sumir, ya kita apa yang berharap. Nah, ketulungan tadi yang Pak Gu bilang memang betul, kita tertolong dengan konsumsi. Mungkin berapa persen konsumsi? Mungkin hampir 60%. 60%. Jadi ya bertemu 3%. Itu lebih bisa bandingkan Jepang, tadi dijelaskan cuma 1,8%, Singapura dan lain-lain. Tapi jangan lupa di sana pun pertumbuhan 1,8% atas dasar. Ya orang kaya dia bertumbuh 1% pun ada soal. Tapi kalau orang miskin tidak bertumbuh kan, ya tetap status quo di situ kan. Nah ini semua memang yang menurut saya ini tidak dibicarakan terbuka dan tidak ada public discussion, tidak bisa di-challenge sehingga dan semua ya bisnis as usual. Ini memang saya kira kalau begini terus saya juga agak khawatir ya. Nah persoalan lain lagi yang akan mengurangi daya beli ini adalah transfer ke daerah yang mengalami pemotongan. Dipotong 50 triliun kasus Kabupaten Pati, Bone, Cirebon, Lamongan atau apalah satu yang naikkan PBB. Kenapa? Bupati yang dialihnya dikurangi, lantas berpikir kalau jembatan rusak saya mau perbaiki pakai apa? Ini masih berpikir positif, jadi tidak bicara yang negatif. Jalan rusak dan lain-lain. Akhirnya menambah kekosongan ini dia mencari jalan cepat dengan kewenangan yang dipunyai oleh dia. Pajak pertama pajak daerah, PBB, pajak reklame dan lain-lain. Kali ini mengalami pemotongan 225 triliun. Bayangkan ini. Tadi Bapak Presiden pidato bahwa sebenarnya ini
ke daerah semua, ke desa-desa akan menggairahkan ekonomi dengan makan bergizi dan lain-lain. Ya, kita oke saja lah artinya. Tapi kita lihat bagaimana nanti kan. Ini kan motor ekonomi kan harus sustain ya, dan apa namanya, ya barangkali kalau saya bisa sharing karena kebetulan saya juga di industri perugasan, Pak Gumilang. Kita ini kurang paham kalau barang ini beku, daging beku, itu ada namanya towing. Nggak bisa ini kita supaya ini langsung dari freezer cemplung di air panas. Itu nggak benar. Kita mesti ambil malamnya, taruh juga di suhu Ruangan ya Pak. ruang kulkas. Kulkas. Ya. Ya, itu yang benar ya. Jadi tidak nah. Kita bisa bayangkan kalau dia masaknya jam 3 pagi dan lain-lain, dia potong tadi malam, ini bagaimana ini proses semua. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang problem itu, tapi itu baru dari segi daging-daging dan kalau sayur masih oke lah ya. Jadi memang itu masih, kalau kita bicara makro gampang sekali, angka-angka besar, tapi begitu masuk ke bawah, ya ini yang memang memerlukan yang lebih detail. Tapi kembali kepada lapangan kerja, saya kira ini semestinya adalah yang paling utama adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Paling ideal adalah transformasi dari informal worker menjadi formal. Dan sekarang ini momentum karena dari luar mencari pasar karena China problem dengan Amerika. Ya. Di satu pihak menjadi beban buat kita karena dia akan paksakan masuk ke kita juga. Tetapi pasar yang dia akan tinggalkan, furniture aja 50 miliar dolar. Kalau garment itu 180 miliar dolar. Nah, itu kan diperebutkan oleh negara-negara termasuk kita. Jadi kalau itu kita dan buyer sekarang sudah memang ingin investasi, tetapi seperti tadi kalau tidak diperbaiki, satu contoh EU SEPA sudah tanda tangannya, tapi kita sudah ingatkan Pak Erlangga, Pak, kalau tanda tangan ratifikasi, Vietnam 5 tahun baru ratifikasi. Nah, sebelum ratifikasi ditandatangani, berarti kita sekarang kan kalau ekspor barang ke EU, si orang pembeli buyers ini dia harus membayar yang namanya dia masuk berdasarkan GSP. GSP itu lebih ringan daripada MFN. GSP ini akan otomatis dihapuskan setelah tanggal 1 Januari 2027 saat EU SEPA berlaku. Tetapi kalau belum diratifikasi, belum efektif jalan. Jadi kalau saat itu belum ratifikasi, malah kalau kita ekspor, dia masuknya bisa double. Nah, itu yang kita ingatkan. Kalau ratifikasi di Indonesia kan gampang diinstruksi. Tetapi kalau itu kan itu cerita lain. Nah, mereka mengatakan akan beres, ya kita berharap seperti itulah. Terima kasih Pak Anton. Pak Anton tadi menyebutkan SDM beberapa kali ya Pak Anton ya, dan tadi sempat informal diskusi bahwa salah satu tantangannya di industri perugasan itu adalah terkait dengan SDM. Nah, saya akan memberikan mungkin gambaran singkat terkait dengan tantangan kita terkait dengan SDM, dan nanti mohon masukan tantangan khusus di industri garment atau kemudian di industri perugasan. Nah, rekan-rekan sekalian, Human Capital Index Indonesia ini bisa dikatakan relatif rendah untuk negara Asia Tenggara. Rekan-rekan pernah mendengar skor PISA, ini adalah International Standardized Test di bidang matematika, kemudian sains dan juga reading. Indonesia itu berada di distribusinya itu adalah di kuartil 1, jauh tertinggal dari rata-rata OECD, itu yang pertama. Kemudian yang menarik itu adalah misalnya soal-soal itu kita bagi menjadi yang basic sama advance. Di PISA yang terakhir kalau tidak salah 2022 itu hanya 18% dari siswa usia 15 tahun itu yang menguasai basic math dan 0% yang menguasai advanced math, dan ini jauh di bawah OECD average yang di 69%. Kemudian mereka belum tentu kemudian memiliki kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi, apakah ke universitas, apakah kemudian ke sekolah vokasi, ataukah kemudian ke sekolah tinggi, akademi komunitas, dan seterusnya. Di antara mereka yang kemudian tidak bisa mendapatkan akses ke universitas, mereka kesulitan untuk mendapatkan akses ke pelatihan. Nah, ini kan juga kemudian tantangan bagaimana kemudian mereka bisa
memastikan keterampilan dan pengetahuan mereka itu relevan untuk dunia kerja. Nah, kemudian di saat yang bersamaan, bagaimana dengan individu-individu yang sudah berada di lapangan kerja, baik itu yang kemudian sektor informal maupun kemudian sektor formal. Mereka kan juga butuh untuk belajar. Mereka butuh untuk upgrading keterampilan dan kemudian pengetahuan mereka. Tapi ekosistem untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas ini belum banyak. Nah, bercermin pada situasi yang dihadapi saat ini, Pak Anton, apa yang bisa atau yang perlu diupayakan oleh pemerintah dan juga kemudian industri untuk memastikan bahwa pembangunan modal manusia ini terus berjalan, karena kita menghadapi budget atau anggaran yang atas, competing dengan program-program strategis, dan kemudian apa relevansinya, Pak? Misalnya di industri perunggasan dan kemudian di industri garmen yang membutuhkan tenaga yang terampil. Jadi kalau kita bicara mengenai tenaga terampil atau kompetensi, saya dengan Bu Sari 5 tahun itu terlibat di vokasi. Nah, karena apa? Waktu itu saya sebagai Wakil Ketua Umum Kadin, kita ini memfollow up apa yang Presiden Jokowi minta tolong kepada Kanselir Jerman, Angela Merkel. Menurut Pak Darmin Nasution, Presiden kita hanya minta satu, tolong bantu sistem vokasi. Jadi sudah kita follow up. Nah, kita yang tidak mengerti, kita ke Jerman berapa kali dan 1 minggu di sana. Pertama, di sana kita ketemu dengan stakeholdernya vokasi. Vokasi itu di sana sudah cerita ratusan tahun, tapi bottom up. Nanti tahun 1970 baru diadopsi menjadi dibikin undang-undang. Sehingga mereka sudah tersistematis. Sana ada BBI, satu lembaga yang kerjasama di bawah Kementerian Ekonomi, tapi dia counterpartnya dengan pendidikan. Jadi sistem pendidikan mereka di sana sudah menyatu dengan sistem vokasi, dan mereka memakai atau men-treat vokasi ini sebagai economic strategic. Jadi BBI ini terdiri dari 3 unsur, pekerja, pemerintah, dan pengusaha, seperti tripartit di kita. Mereka membuat vokasi. Jadi di sana tidak sistem approach-nya bukan kompetensi, tapi profesi. Jadi seperti mechanical engineering lah atau mekatronik. BBI yang mengeluarkan standar sekolah, apa syaratnya dia mesti bikin, penerima magang itu juga harus mengikuti syarat itu. Dan ini mereka lebih fokus kepada SMK. Memang pendidikan tinggi ada, tetapi oleh BBI dan pemerintah lebih fokus kepada yang level operator. Karena di sana umumnya di Eropa, dan ini yang kita tidak punya. Sejak dia SMP, dia sudah harus memutuskan dia ini mau langsung bekerja atau istilahnya applied science atau menjadi scientist. Kalau dia mau jadi scientist, masuk SMU. Kalau mau applied science, masuk SMK. Pada saat dia SMP, dia itu bisa datang di pabrik, umpamanya waktu kita berkunjung di sana, di Siemens, lantas ada siswa SMP yang belum tamat datang melihat-lihat. Karena di sana kalau dia datang, dia bilang saya ingin kerja di Siemens. Siemens bilang kalau kamu mau kerja di sini, pergi sekolah SMK di sana. Karena mereka istilahnya dual system, sistem ganda. 30% di sekolah SMK teori, 2 hari, sisanya dalam seminggu itu praktek. Praktek sesuai kompetensi. Sekolah sudah jelas lah. Nah, sekolah dalam merumuskan kebijakan, merumuskan kurikulum, bersama dengan industri. Untuk kurikulum apa yang dibutuhkan. Jadi tidak seperti kita bikin sendiri, jadi kita menjual apa yang bisa dibikin, bukan membuat apa yang bisa dijual. Tapi di tempat magang pun itu saya juga sedih, karena setelah mendengar ini kok kita magang sekarang jadi begitu umum. Seperti ada magang mandiri dan lain-lain. Ya, dulu saya juga protes dengan Merdeka Belajar. Loh, kalau itu arahnya vokasi, ya vokasi yang benar lah. Jadi bukan soal ini. Berdasarkan pengalaman itu di sana, dan lebih dulu kita lihat Malaysia. Malaysia itu waktu dia memutuskan zaman Mahathir periode pertama, dia sendiri yang penting karena merasa SDM itu penting. Dia mengevaluasi vokasi Jerman, Australia, Jepang, dan Taiwan.
Akhirnya dia memilih Jerman. Dia copy Jerman. Itu pun untuk setup sistemnya 8 tahun. Dari 1997 nanti berjalan 2005. Ada undang-undang vokasi dan mewajibkan industri tertentu harus membayar dana vokasi. Saya lupa 1 atau 2% dari payroll masuk ke badan vokasi ini. Kalau perusahaan itu menerima pemagangan dari sekolah, jadi kalau kita di sini pemagangan bisa saja hanya magang 1-2 bulan, tapi di sana sudah sistem. Jadi selama 3 tahun magang di pabrik. Nah, dia ikut itu. Jadi 20% SMP masuk SMK, 20% masuk universitas. Tapi ada bridge yang memungkinkan SMK bisa masuk ke universitas atau sebaliknya ya, universitas. Nah, vokasi yang betul adalah pertama itu sekolah baik dan perusahaan pun harus mempersiapkan kurikulum, pengajar tempat kerja, sistem ujian, dan seterusnya. Termasuk membayar uang saku. Jadi kalau seandainya ingin lihat magang yang betul, Prof. Gugup itu di sini, Bu Sari juga kenal itu, Toyota sini yang melaksanakan. Karena kebetulan saya dengan Pak Bob, Vice President Toyota, itu sama-sama tangani ini. Jepang sebenarnya tidak butuh bantuan Jerman, tapi mereka terapkan. Kita di sini, karena 60% pendidikan ini maksimal SMP, tidak mungkin kan masuk SMK lagi. Sehingga pelatihan. Nah, di Toyota sini, 6 bulan dikasih pelatihan vokasi. Tapi mereka mempunyai politeknik. Sistemnya sama, 30%, 70%. Dan hal yang menarik di Jerman, kita di SMK, baru masuk SMK, pertama sekolah sana kan tidak bayar. Tapi dia magang di pabrik, dia mendapat uang saku 1.000 euro. Yang kalau di sini sekarang mungkin 19 juta. Ya. Jadi dari segi income, perbandingan, kalau ada 2 orang, satu masuk jalur SMK untuk siap kerja. Selama sekolah di SMK 3 tahun, dia sudah dapat setiap bulan 1.000 euro. Kalau ke 4 tamat, dia langsung gaji penuh. Teman dia tidak dapat apa-apa. Masuk universitas juga belum ada income. Tapi yang masuk SMK dan sudah bekerja penuh, setelah 3 tahun kemudian atau 4 tahun, kalau 2 ini ketemu di tempat kerja, bisa-bisa yang SMK itu gaji lebih tinggi. Memang kita tetap membutuhkan tenaga dari universitas ya untuk yang high level, tapi ini kan piramid, semestinya kan yang lebih di bawah operator lebih banyak, nggak bisa terbalik, jadi jangan di atas yang banyak. Nah, kalau di Indonesia kan belum jelas, jadi ini memang menarik kalau bisa vokasi ini, karena kita setelah 5 tahun akhirnya tidak kemana-mana. Padahal sayang, Jerman mau bantu serius, dan lain kali juga, sorry saja Pak Gumilang, attitude kita ini, kita yang butuh bantuan seperti yang mereka yang butuh bantuan. Treatmentnya itu seperti itu. Nah, kalau kita bisa benahi sistem pendidikan ini, dan itu yang sebenarnya ada satu video, nanti saya kirim ke Bu Sari, tolong dibagi. Itu statement dari Tim Cook, CEO-nya Apple Incorporated. Dia bilang begini dalam satu seminar di mana saya tidak tahu, bahwa Apple itu ke China bukan karena upah murah. Dia bilang itu bukan itu, tetapi dia pergi di sana karena di satu wilayah ada dengan gampang mendapat tenaga-tenaga yang mereka kan cheap atau harus bikin mold itu kan sangat precision. Tenaga-tenaga yang punya kompetensi dalam satu jenis yang sama ya. Jadi bukan satu daerah ada 1-2. Satu yang sama, dan karena apa mereka menjalankan deep vocational system. Memang kalau Jerman paling kental vokasi, tapi kita pernah meninjau juga di Jepang, ada sekolah SMK dan lain. Cuma ke Jepang ya dia mix dengan gaya Jepang. Jadi kebetulan Wakil Menteri Pendidikan ini saya kenal karena beliau sekretaris dari Pak Safi Ma'arif almarhum. Itu hari kita pergi dengan Pak Bob, dengan beberapa teman dari Toyota, kita jelaskan. Jadi itu bilang gini Pak,
kalau tidak mau ikut sistem Jerman 100%, ya nggak apa-apa. Tapi kita mesti ada sistem, nggak bisa menteri ini bikin sistem ini, nanti setelah ganti sistem baru lagi. Dan ini dana tuh triliun. Di zaman Pak Nadiem kan triliun. Karena kalau dia ikut semester apa istilahnya Merdeka Belajar kan 2,8 juta sebulan. Waktu saya diundang dengan Dirjen Dikti pada saat itu, mahasiswa yang ikut program Merdeka Belajar ada 650.000 orang. Nah, saya pertanyakan, Pak, oke lah Merdeka Belajar. Kalau dia datang di tempat yang benar, ada sistem teratur, instruktur, dia enak. Tapi 650 ini mau bawa kemana kan? Dengan dia bebas, bukan cuma pabrik. Yang penting belajar di luar. Lah kenapa tidak mengacu kepada vokasi saja sekalian kan? Nah itu yang memang persoalan. Jadi tapi saya ingin menjawab pertanyaan ini. Baru beberapa hari lalu saya diskusi dengan satu orang yang dia membaca ada tulisan dari salah satu penulis atau apa dari Jerman. Lebih berbahaya birokrasi yang inkompetens, yang tidak punya kompetensi daripada penjahat. Karena kalau tidak punya kompetensi, dia merusak seluruh rakyat. Artinya kalau kepala daerah yang tidak punya kompetensi, daerahnya hancur, yang menderita kan rakyat. Kalau penjahat dia nodong paling 1-2 orang. Nah, jadi akhirnya kembali kompetensi. Saya kira ini begini, China pun sama lah. China, Jepang itu mereka itu betul-betul kompetensi yang ditekankan dan tetap yang tinggi dibutuhkan. Tetapi dan di Jerman apa di Belanda pun saya kira ada juga yang universitas vokasi. Tetapi prinsipnya sama. 30% teori, 70% ini. Jadi universitas vokasi betul-betul menurut saya ya, sebaiknya seperti itu. Kalau mau yang mendidik orang yang betul-betul baik. Dan saya kira kemajuan sekarang begitu pesat. Ada satu kenalan saya bekerja di Silicon Valley di Amerika. Dia bilang, mereka yang membuat chip. Kalau mereka dalam 1 tahun tidak menemukan penemuan baru, inovasi baru, out dari peredaran. Jadi itu begitu pesat. Dan kita ini jujur saja kalau bicara semiconductor itu kita belum ada pabrik yang memang seriusi hal yang sebenarnya akan setiap hari kita pakai ini kan. Ya, ya, betul sekali Pak Anton, dan kita sepertinya miss opportunity untuk kemudian mendatangkan pabrik semikonduktor ya selama beberapa tahun terakhir, dan tadi isunya itu salah satunya adalah SDM yang kemudian mumpuni untuk kemudian menjadi pekerja di industri tersebut. Nah, ini tantangan yang saya kira luar biasa besar dan membutuhkan perubahan yang struktural. Nah, Pak Anton, ini saya kira sudah waktunya kita mengundang rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan karena mereka sudah cukup setia. Pak Anton tadi sudah ada yang hadir mungkin sekitar jam 6 sore. Nah, untuk itu saya persilahkan rekan-rekan sekiranya akan menyampaikan pertanyaan. Saya akan membuka untuk 3 terlebih dahulu dan saya akan mungkin membaginya menjadi 3 bagian ya. Nah, yang pertama untuk yang berada di sisi kanan kalau dari kami ya, apakah ada pertanyaan? Nah, saya persilakan 1 yang ada di belakang, kemudian sisi tengah, di kolom tengah 2, pertanyaan kedua yang berbaju batik ungu, kemudian di sebelah sana ada berbaju batik warna merah. Nanti semoga kita masih ada waktu untuk yang sesi pertanyaan berikutnya. Saya persilakan untuk rekan mahasiswi yang ada di belakang. Ya, selamat malam Pak Anton dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ratna, saya dari Angin. Ini bukan angin puting beliung, bukan angin topan. Jadi perusahaan kami itu merupakan business advisory, riset dan kami juga melakukan investment untuk startup dan UMKM, Pak. Kebetulan salah satu founder kami adalah Ibu Shinta Kamdani yang juga dari Kadin Apindo. Pertanyaan saya pertama soal strategi besar, Pak. Jadi sebenarnya strategi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu apa sih, Pak? Kalau kita lihat, misalnya tadi kita dulunya satu kelas dengan Korea Selatan gitu ya. Mereka kan strateginya jelas nih, semiconductor, softtek, kayak LG, Samsung itu kan dia udah jadi konglomerasi besar gitu ya.
Atau misalnya semikonduktor yang lain tuh kayak Taiwan gitu. Atau misalnya yang paling dekat sama kita deh Vietnam. Sekarang lagi tumbuh cepet-cepatnya dan Green SM bahkan udah masuk ke Indonesia gitu ya Pak. Nah kalau Indonesia tuh apa sih Pak sebenarnya strategi besar untuk mendorong perekonomian Indonesianya? Kalau tadi di awal Pak Anton sempat sebutkan perdagangan gitu ya. Oke, perdagangan. Tapi perdagangannya ini di komoditas apa gitu? Apakah ini komoditasnya jangan-jangan malah yang ekstraktif lagi gitu ya? Sekarang kan banyaknya mungkin kayak nikel, oil, sawit gitu kan itu ekstraktif gitu. Nah sebenarnya komoditas-komoditas yang lain tuh apa sih yang diunggulkan? Terutama karena saya sehari-hari membantu teman-teman startup dan UMKM. Ya, mungkin satu dulu ya Ratna ya, untuk karena waktunya kita. Terima kasih sekali Ratna, pertanyaan saya kira sangat relevan. Untuk yang kedua, saya undang rekan yang ada di kolom tengah berbaju batik ungu putih. Ya, siap. Selamat malam, Pak Ivan. Mohon izin bertanya. Tadi Bapak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sepertinya akan dinilai kurang baik kalau misalnya kemiskinan itu masih banyak. Jadi yang bagus itu kan harus mengentaskan kemiskinan. Nah, mohon izin, salah satu caranya adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, saya ingin bertanya, kalau dari tentu lapangan pekerjaan di sini adalah lapangan pekerjaan yang tetap yang dapat mengentaskan kemiskinan. Tapi semua kita tahu mungkin dari sisi kacamata pengusaha bahwa praktek tenaga kerja di Indonesia mungkin juga di luar itu ada yang namanya outsourcing, buruh kontrak. Nah, sebetulnya yang ingin saya tanyakan, ketika banyak praktek buruh kontrak dari sisi pengusaha tentu itu kan menguntungkan kan secara bisnis kan, karena biayanya, kosnya, efisiensinya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau dari sisi misalnya kacamata pemerintah yang ingin mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, itu adalah lapangan pekerjaan yang tetap, yang memiliki jenjang karir untuk masyarakatnya, untuk karyawannya. Bagaimana Bapak tentu juga selain pengusaha, juga di Kadin juga pasti memikirkan juga kan bagaimana bahwa kontribusi pengusaha juga betul-betul dapat mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Mohon kiranya pendapat Bapak dari kacamata sebagai pengusaha, pelaku, dan juga mungkin Kadin ya, dan juga Apindo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi belum menyampaikan namanya. Oh iya, siap. Nama saya Ali, dari Semba Lumber B. Dua dulu. Terima kasih. Baik, mungkin dua dulu. Nanti kemudian kita undang rekan untuk yang terakhir ya. Yang pertama tadi terkait dengan strategi besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana menyeimbangkan di satu sisi perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tetapi kemudian banyak dari mereka yang outsourcing sehingga kontrak. Di sisi yang lain kemudian tenaga kerja ini formalitas ini membutuhkan kepastian. Saya persilakan Pak Anton. Jadi dua pertanyaan ini saya kira ada relevansi ya. Jadi biasa di CSIS ada setiap tahun diadakan Hadi Susastro Memorial Lecture. Saat itu diundang satu profesor dari ANU, saya lupa namanya. Judul dari seminar kita saat itu adalah Are We Miss the Boat dalam ekonomi. Dia jelaskan panjang lebar, yang intinya dia mengatakan di akhir, you are not miss the boat, you slow boat. Nah, kenapa begitu? Dia jelaskan negara Asia Timur, Jepang, Korea, Taiwan, China, Malaysia, semua itu memanfaatkan booming elektronik, bukan elektronik kulkas atau televisi ya, tetapi yang semikonduktor dan lain-lain. Nah, Pak Gumilang tadi sudah singgung dikit. Saya ingat zaman Pak Sudono Menaker, nggak tahu waktu itu sudah lahir belum. Itu maksud baik. Fairchild mau investasi semikonduktor sini, tetapi minta izin memakai robot. Karena apa? Semikonduktor ini kan sangat precision, tidak bisa lagi dengan pakai orang. Kita tolak. Nah, karena kita tolak, dia ke Malaysia. Dan itu yang membuat Malaysia booming ekonomi. Jadi kita ada momentum yang baik, ketinggalan. Nah, kita kan tidak berkembang. Nah, ini yang tentunya pemerintah ini kalau itu kita konsisten, pertumbuhan yang tinggi, adalah memilih kita apa yang menjadi prime mover. Yang kita pertanyaan, 8% bisa capai enggak? Yang menurut saya, kalau diseriusi sih bisa. Tapi pertanyaan, apa yang menjadi prime mover?
Kalau sekarang kan kelihatan kan tambang, ya mining, ya, nikel dan batu bara. Nah. Tapi itu kan apa namanya? Saya bukan ekonom ya. Ada istilah-istilah ekonom kan yang namanya Dutch disease. Pada waktu Groningen di Belanda ditemukan gas, lantas Belanda tidak perhatikan sektor real. Begitu gas anjur, ekonomi Belanda juga problem. Kita ini sudah seperti itu sebenarnya. Cuma ekonom saya heran kok tidak meninggi lagi Dutch disease. Kan tergantung nikel dan lain-lain. Hilirisasi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memutuskan agar kita menggunakan fast mode. Apa ini yang kita akan pakai? Apa masih tetap sama? Atau ya mana? Lee Kuan Yew pada waktu dia Perdana Menteri, dia menegaskan agar supaya manufacturing di Singapura harus mempunyai kontribusi 25% terhadap GDP. Kita sekarang tinggal 18%. Saya tidak tahu, tapi yang saya dengar zaman Pak Harto dulu sampai 27, ya, sampai begitu tinggi. Kenapa manufacturing penting? Kalau kita amati, saya ini hanya dengar orang, jadi karena saya bukan seorang ahli, tapi karena saya bilang dulu waktu dengan Bu Sari ke Jerman, untung otak saya ini kosong, jadi kalau dengar orang bicara yang masuk akal, menjadi tersimpan dalam otak, Prof. Daripada tahu setengah-setengah. Dia, ya, jadi di dunia ini, dimanapun, di Amerika, di Eropa, Jepang, itu pada mulanya pertanian. Setelah pertanian mereka sukses, beralih menjadi manufacturing. Manufacturing sukses, baru services. Nah, kita pertanian belum sukses, manufacturing tinggal 18, belum sukses, mau beralih services dengan kompetensi yang rendah. Nah, ini kan harus ada planning. Ini yang saya tidak tahu, yang untuk transformasi ini mestinya kan Bappenas. Nah, ini kan urusan pemerintah lagi. Jadi kalau tidak ada prime mover yang mengatur seperti ini, dan tentunya kita tidak hanya bisa memilih, manufacturing. Kita mesti pertanyakan manufacturing itu apa yang dia butuhkan. Dia butuh listrik, butuh lain-lain, dan seterusnya. Related dengan pertanyaan kedua mengenai tenaga kerja. Ini kenapa muncul outsourcing? Saya kebetulan terlibat waktu penyusunan undang-undang itu. Jadi oleh Pak Yaakob Nuwawea, Bomar Pasaribu, jadi menteri, gagal menyatukan semua undang-undang ketenaga kerjaan jadi satu. Yaakob Nuwawea datang. Memang kita ngeri juga dengan Yaakob, ini kan pemimpin serikat buruh. Tapi saat itu dia memilih, udahlah yang die hard itu tidak usah ikut rapat, jadi meeting informal antara kelompok pengusaha dengan beberapa serikat pekerja. 6 bulan kita menyusun Undang-Undang 13. Karena banyak hal yang ingin mengembalikan ke rel yang sebenarnya, lantas salah satu kita minta, karena ini undang-undang sudah terlalu sophisticated, ya, artinya mengenai kita jam kerja sudah kalah dengan Vietnam. Vietnam 44 jam, kita 40. Kita punya sistem pesangon sangat progresif, itu tanpa kita sadar. Ya itu, tapi karena Undang-Undang 13 itu, ya, tetapi yang lalu-lalu juga sudah cukup tinggi. Yaakob yang minta pesangon itu yang menjadi 9 kali. Nah, 9 kali itu artinya 9 kali 2, 18 bulan. Jadi bayangkan, kawan saya ini pabrik sepatu. Dia sudah tobat jadi pengusaha sepatu untuk ekspor. Dia bilang, kalau saya ada 800 miliar sekarang, saya tutup nih pabrik. Karena kalau dia jual pabrik ini, seluruh dengan aset yang makin hari makin naik, Pak Ted, tidak cukup untuk membayar pesangon. Pesangon itu bayangkan, kalau itu dibayar dengan benar, ya, dan semestinya berlaku setiap yayasan, rumah sakit, sekolah, berlaku itu. Kalau dia sudah bekerja 20 tahun lebih saat Undang-Undang 13, pesangon yang dia terima 32 bulan. 32 bulan lebih. Dan umumnya tidak taati itu. Sekarang saja UMP yang tinggi, tapi compliance-nya itu yang compliant cuma 30%, terutama perusahaan besar. Saya kalau masuk restoran, iseng-iseng tanya pelayan, "You digaji berapa?" 2,5 juta. Di Jakarta ini. Jadi sebenarnya ini karena politisasi menjadi tinggi, tapi cerita panjang. Tapi intinya, begini, kalau kita ini investasi masuk, jadi kembali kepada kalau pemerintah ini mempunyai arah yang jelas bahwa kita ingin menaikkan
kontribusi manufacturing dari 18 menjadi 25 umpamanya. Kita butuh apa? Investasi berapa ribu triliun atau berapa puluh ribu triliun. Untuk dia masuk butuh apa? Ini kan semua harus diatasi. Dengan demikian akan terjadi persaingan. Saya ingat pada waktu kita mulai pabrik sepatu, waktu itu booming masuk dari sepatu garment. Cari pekerja susah. Harus lari ke Jawa Tengah dan lain-lain. Kita akhirnya manjakan juga, jemput bekerja di stasiun Tangerang. Ada pabrik di Tangerang, jemput di Tangerang. Pabrik baru, dia gampang saja. Dia datang dengan bus kosong, dia taruh pabrik A, upah sekian. Lebih tinggi dari kita berapa ribu. Langsung pindah itu. Tapi itu yang sehat. Bukan karena peraturan pemerintah. Nah, itu terjadi di China. Di awal, China itu upah minimum rendah sekali. Tapi lama-kelamaan naik memang. Dan karena memang supply demand tidak seimbang, supply-nya kurang, demand-nya banyak. Jadi kalau buruh atau pekerja datang dari bagian barat, dan yang berkembang bagian timur China, tanya dulu di pabrik, gaji berapa? Gaji upah minimum ada. Atau dia terima di padat karya, beberapa bulan dia bekerja, nanti sebelah pabrik ada buka pabrik baru, dia pindah. Sehingga turnover di China saat itu 10% sebulan. So turnover yang pindah ya. Nah, ini yang sehat sebenarnya. Jadi biarlah secara natural. Jadi kembali lagi, ini memang yang saya surprise kok nggak ada, kalau bisa ada universitas yang bisa menyampaikan bagaimana international competitiveness kita untuk naik. Tadi yang betul-betul terarah. Bagaimana industrialisasi ini bisa mencapai lagi, karena bukan sekedar membela industri. Dengan industri masuk, kekuatan yang ini kan cari pada akhirnya yang jadi entrepreneur saya kira kan sebagian kecil. Umumnya kan cari pekerjaan. Nah, kembali ke vokasi. Vokasi kenapa sebaiknya dia magang di tempat kerja? Pertama, sekolah vokasi, SMK terutama, tidak mampu membeli alat mesin yang paling baru. Karena dia cepat berkembang. Kemampuan apalagi kalau sekolah pemerintah, terikat anggaran dan lain-lain. Kedua, dia mesti membiasakan kerja di tempat yang keadaan situasi yang real, situasi real. Saya kira Bu Sari ikut ke Singapura waktu kita lihat IT. Kita masuk di tempat yang mendidik masinis. Jadi di sana gini. Kalau di bawah Politeknik ada namanya IT, saya lupa kepanjangannya itu. Jadi di bawah Politeknik dia. Itu masinis, kalau kita masuk ruang, ini itu bukan di kapal, tapi di ruangan, tetapi di ruangan itu seperti di kapal, baunya seperti di kapal. Jadi keunggulan vokasi, dia akan sudah terbiasa dengan keadaan real. Ya sama dengan kita mendidik dosen di ruang AC. Begitu suruh ngajar di universitas di luar kota yang tanpa AC kan susah juga. Kan ini yang harus begitu kan ya. Ketiga, jangan lupa, mereka kan mau cari kerja. Kalau dia praktek di tempat kerja, kemungkinan dia diterima. Tapi kembali lagi, memang ini sangat kompleks dan kita tidak punya kemampuan persoalan industrialisasi. Justru kita mengeluh karena hambatan yang demikian banyak. Nah, inilah yang supaya pemerintah ini sadar atau yang membuat, katakan itu saya juga bingung. Ini padahal kan barang real yang harus ada itu. Transformasi untuk lapangan kerja dan lain-lain. Tapi saya tidak melihat bahwa itu ada sesuatu yang konkret. Dan jujur saja ini, tidak banyak pengusaha yang mau bicara apa adanya. Pak Prabowo tadi singgung. Makan gratis ini, Apindo aja waktu menghadap saya bilang, baik itu efek terhadap desa itu. Waduh, saya bilang. Jadi, ya itulah yang kayak Jatisono tadi itu kan. Nah, kalau kita masih melihat seperti yang Jatisono ini kan ya susah kan. Kalau kita tanya real apa ya, kita kan mesti, bukan artinya kita memblame pemerintah, tapi faktanya kan seperti itu. Ke sini saya surprise, banyak orang-orang tua sekarang yang dengan alat musik main di jalan, orang yang seumur-umur saya, dengan minta, wah,
Saya bilang ini mulai kasihan juga, karena orang seperti mereka itu tidak tahu mau bikin apa itu. Jadi ini memang jadi masalah sosial lah. Tetapi kalau kita banyak lapangan pekerjaan, saya kira kembali lagi kuncinya employment. Bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin dan tentunya agar investasi masuk ada kondisi. Ya ukurannya di ICOR lah. Dari 6 sekian kalau diturun 4 layak investasi. Jadi sebenarnya tidak usah kita debat bagaimana menurunkan ICOR. Terima kasih Pak Anton. Saya ada satu pertanyaan nanti Pak terkait dengan hubungan industri ya, karena Pak Anton banyak memberikan komentar terkait dengan itu dan tapi sebelum itu saya mengundang tadi rekan yang sudah bersiap menyampaikan pertanyaannya dan jangan lupa namanya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Anton. Perkenalkan nama saya Nowo Anggono. Selain mahasiswa saya pekerja swasta Bapak Ibu sekalian ya. Tadi Pak Anton menyampaikan bahwa sebenarnya supaya ekonomi kita baik kan iklim investasi yang perlu diusahakan begitu Pak ya. Nah kemudian kami dengan teman-teman itu pernah berdiskusi bahwa sebenarnya apa sih sebagai individu kita untuk peran kita sebagai individu untuk menciptakan iklim investasi itu yang baik gitu kan. Nah selama ini kan ketika kita berbicara iklim investasi itu selalu regulator, pengusaha, investor gitu kan ya. Nah karena kita melihat bahwa iklim investasi itu adalah salah satu kerja kolektif ya Pak ya. Salah satu kerja kolektif karena kita amati bahwa di negeri kita itu diskusi kita dengan teman-teman sepertinya ada kalau kita mengibaratkan nih Pak, negara ini seperti tubuh manusia, ada organ jantung, kemudian ada paru-paru, ada ginjal, ada pankreas. Nah, negara sama, ada organ yang berfungsi yudikatif, legislatif, kemudian eksekutif gitu kan. Kemudian ada pengusaha, ada pekerja gitu kan. Nah, kita melihat ketika seorang dokter mendiagnosa bahwa jantung sudah tidak berfungsi malah berfungsi mengambil tupoksinya lain, begitu juga paru-paru juga mengambil tupoksinya yang lain gitu kan. Nah itu dokter pasti akan mendiagnosa komplikasi ini orang gitu kan ya. Nah begitu juga negara ini Pak. Ketika iklim investasi ini itu tidak akan tercipta ketika organ-organ negara ini tidak berfungsi sebagaimana tupoksinya gitu kan. Nah pertanyaan saya, kita sebagai individu gitu kan, itu apa yang bisa kita lakukan Pak untuk bisa menciptakan iklim investasi itu Pak? Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Nowo. Tadi saya kira untuk individu mungkin menantang ya Pak Anton ya, karena saya kira iklim investasi ini kan sesuatu yang struktural, berbasis aturan, kemudian kelembagaan, dan saya kira kolektif dari itu semua ya, dan membutuhkan PR yang cukup panjang untuk transformasi. Tapi saya kira menarik nanti untuk mendengar apa yang Pak Anton, pandangan Pak Anton. Namun menindaklanjuti tadi Pak Anton kan sering berbicara terkait dengan hubungan industrial Pak Anton ya, dan mendorong bagaimana agar hubungan industrial ini bisa diselesaikan lewat negosiasi. Nah, namun tantangannya nih apa Pak? Apakah isu trust, apakah isu kemudian aturan yang multitafsir, ataukah kemudian misalnya ada kapasitas mediasi? Itu saya kira menarik untuk mendapatkan pandangan Pak Anton dari situ. Bu Sari bilang tadi, saya ingat ucapan Pak Mar'i Muhammad almarhum. Saking frustrasi dia bilang, di Indonesia semua urusan diselesaikan dengan doa. Jadi begini, Mas. Ini memang tergantung pimpinan ya. Nah, pertama keakuratan data. Saya ingat ada satu teman saya sudah almarhum, badannya 100 kilo lebih. Itu dia kalau istrinya paksa pergi check up, dia suruh sopirnya yang check up. Terus tapi pakai nama dia. Hasilnya bagus. Akhirnya dia mati di pesawat. Dia lihat anaknya di Los Angeles.
karena dia sudah termasuk invalid karena mesti wheelchair, karena itu dia naik duluan. Istrinya lagi atur barang di kabin itu, begitu lihat udah selesai. Nah, kalau kita menghindari data yang benar susah. Di Korea, nah ini begini, kita kan tidak mungkin menggurui pimpinan kita. Saya juga nggak tahu, tapi saya sudah berapa kali dalam kalau ada acara di TV sekali-sekali, ada beberapa contoh. Contohnya Korea. Saya waktu bolak-balik ke Korea, tertarik bagaimana support pemerintah kepada pengusaha Korea, tapi tidak dapat yang utuh gimana. Akhirnya satu hari mampir konselor ekonomi dari kedutaan Korea di kantor. Tanpa janji dia datang. Wah, kebetulan Mr. Kim, saya mau tanya, gimana sih zaman Pak Chung Hee? Dia bilang begini, Mr. Anton, saat itu saya mahasiswa. Kita demo dengan Pak. Karena Pak Chung Hee ini he is a dictator. Baru dia tambah lagi, but now we realize he is a hero. Dia itu militer dan dia dibunuh bukan karena gagal dalam ekonomi. Dia mau ganti kepala intelligence-nya itu ya, lagi di Kiseng Party itu biasalah. Kalau kita diundang sana ada model rumah, orang nyanyi-nyanyi ya, terus kita ya mabuk-mabukan, model gitulah. Ditembak saat itu. Jadi dia di sana ada satu, karena dia daya dalam negeri rendah sekali. Sehingga orientasi ekspor dan punya keberanian, yaitu inspirasi mungkin. Bayangkan Daewoo Corporation, itu tidak punya pabrik. Dia bisa terima garment dari Amerika, dia bikin di Singapura. Zaman itu Singapura masih terima. Jadi entrepreneurship-nya tinggi, lebih berani dari kita. Waktu kita mulai kerja sepatu, ada di Teluk Betung, Jalan Teluk Betung, ada 3 restoran Korea. Korean Garden dan lain-lain. Itu Korea yang tidak bisa bahasa Inggris, kalau dia datang dari Korea, naik aja Korean Air, ada Wisma Korea atau tempat kos, makan di situ, dia taruh kartu nama di situ, sudah nanti orang yang butuh ada namanya komunikasi dengan mereka. Jadi mereka punya keberanian itu. Menurut si Mr. Kim, Pak Chung Hee bikin monthly export promotion meeting. Dia duduk di kepala meja, di sini para menteri, di sini pengusaha Korea yang cebol-cebol itu. Kalau di Jepang, Sogo Sosai, saya bilang cebol. Dan pengusaha lain. Debat berjam-jam. Debat pengusaha, biasa bukan sesama pengusaha debat. Pengusaha berdebat dengan menteri. Ada kalanya menteri dengan menteri, menteri perdagangan dengan menteri luar negeri. Pak diam aja, sampai menemukan benang merah apa. Stop debat, tidak ada keputusan, bubar. Setelah itu baru dia panggil menteri, you Roma, you punya kebijakan. Itu yang membuat mereka maju. Jadi political will dari presiden. Yang memang betul mau aja dah. Kalau mau cara lain, Mahathir Muhammad. Pertama dia itu mempunyai filosofi yang sehat. Pemerintah ini menjadi pemerintah gampang. Kita entertain business society. Kalau profit sharing, yaitu PPH, kalau begini tanggung sendiri. Nah kita kan tidak begitu, kalau perlu kita tutup nih usaha. Dan banyak terjadilah. Mahathir tidak mau masuk IMF. Kita ke IMF pada waktu 98. Tapi dia bentuk yang namanya National Economic Action Council. Dipimpin oleh menteri senior yang langsung report ke Mahathir. Itu menjadi the bottlenecking. Ketiga, kalau kita tidak mau ikut acara ini, karena mereka ngapain kita ikut-ikut negara lain. Di ujung pemerintahan Pak Harto, sebelum Pak Harto jatuh, jadi Pak Harto kan pemilihan terakhir cuma berapa bulan. Waktu itu sudah Bob Hasan jadi Menteri Perdagangan. Tapi zaman Pak Tungki Aribowo menjadi Menperindak. Pak Tungki mendapat mandat full dari Pak Harto, itu dia bentuk yang namanya tim deregulasi. Anggota tetap Pak Sudrajat Jiwandono dan Pak Marif Muhammad, Menteri Keuangan. Sangat efektif. Kalau sekarang, kalau ada undangan Menko, belum tentu Menteri mau datang itu. Biasanya dikirim, ya pasti untung kalau dirjen. Lain kali kan Kasubdit, sehingga tidak bisa ambil keputusan. Tapi zaman Pak Tungki, karena di-endorse Pak Harto, datang menteri. Dan Pak Tungki ini punya tim di perindustrian dipimpin Ibu Ambar dengan beberapa anak-anak, bukan anak muda tapi ASN yang masih baru-baru idealis, dan akhirnya mereka jadi dirjen semua itu. Mereka itu menerima masukan dari para pelaku usaha,
bikin matriks, baru setiap bulan kita rapat. Pak Tungki yang pimpin, rapat kalau ada hubungan dengan umpamanya pelabuhan. Haryanto dan Nutirto diundang datang dan ambil keputusan saat itu. Itu sangat efektif memang. Kalau kita mau mencontohi itu. Nah, sekarang ini, aduh minta ampun lah yang dibilang tadi, perizinan ini susah. Jadi ini yang tidak konsisten dengan apa yang kita katakan. Kita mau bertumbuh, kita butuh investasi masuk, tapi tidak mau mempersoalkan. Satu contoh ini sekarang. Saya sering menangani, baik ada saya kebetulan ada di beberapa perusahaan sebagai komisaris, salah satu perkebunan karet, pabrik karet. Datang buyers di Sumatera sana. Datang buyers, saya nggak tahu, mereka mungkin main dengan orang dalam, imigrasi dan polisi datang. Mana izin kerja? Karena dia datang di pabrik, paspor langsung ditahan. Wah, saya bilang kalau begini, untung karena kita masih ada kenalan di Kumham waktu itu kan imigrasi di bawah itu bisa selesai. Tapi kalau tidak, ya harus disetel dengan uang sekian banyak atau betul-betul ditahan. Dan itu berkali-kali, Pak. Zaman COVID, perusahaan kita kebetulan ada masalah. Ini masalah, saya bukan menghantam lingkungan hidup, tetapi kalau sudah disertifikasi dan itu belum dianggap hutan lindung atau hutan apa, undang-undang mengatakan ini enclave, jadi tetap diizinkan karena belum ada kan. Begitu kita mau perpanjang dipersoalkan. Nah, saya coba aja WA Pak Sofyan Jalil, Menteri ATR, beliau langsung tanggapi, bikin Zoom meeting, dirjen ikut semua, solve the problem. Di ujung baru Pak Sofyan bilang, saya yang tidak kenal bagaimana? Nah, ini kan itu sehari-hari kita. Karena itu yang kita usul. Kita mesti bikin satgas atau apa tempat kita mengadu. Jadi kalau kita dipersulit oleh apa, itu kan apa saja kan. Kalau memang di pusat itu kuat, satu contoh Kendal. Ada satu perusahaan sepatu sudah diancam oleh buyers, karena mereka itu buyers terutama yang besar-besar ya, Nike, Adidas, lain-lain. Itu ada namanya mereka punya compliance. Kita diaudit oleh 6-7 konsultan yang besar-besar. Child labor. Ya, compliance tentang pekerja. Jadi mulai dari keselamatan kerja, alat keringkan tangan, udah pokoknya rumit loh. Nah, jadi kita sangat itu termasuk AMDAL. Kalau ada ketentuan pemerintah yang kita tidak patuh, dia bisa cabut. Satu hari ada satu perusahaan yang sudah 1,5 tahun urus AMDAL nggak beres-beres. Akhirnya lari ke kita, ya sudah kebetulan, ya kita kalau begini-begini kan lahir ke kantornya Pak Luhut. Kebetulan di situ ada Pak Seto. Pak Seto urus sehari selesai. Telepon dirjen keluar tuh. Nah, jadi begini, kita butuh orang seperti ini kan. Bukan artinya kita membenarkan yang salah. Tapi kalau kita sudah memenuhi, ya dikeluarkan. Jadi betul kata si Profesor ANU, kita sengaja memilih slow boat. Padahal yang kita butuhkan kan fast boat sebenarnya. Nah, cuma persoalan kita nggak tahu mau mengadu ke siapa ini. Saya ketemu Iksan, Muhammad Iksan. Ketemu di Starbucks. Pak Iksan, ngomong begini kan. Terus saya tanya serius. Kita mau ngomong ke siapa ini Pak? Aduh Pak Anton, saya mau tanya kamu mau ngomong ke siapa ini? 1 minggu kemudian dia kirim artikel yang dia tulis di koran. Ekonomi retorika. Ya Pak, menarik sekali Pak Anton ya. Memang ini situasinya menantang, tapi saya kira bukan berarti tidak ada masa depan. Tapi saya mencatat utamanya yang dari pembicaraan kita malam ini Pak Anton itu adalah pentingnya untuk kita menciptakan ekosistem, baik itu peraturan, kemudian juga regulasi yang akan berujung kepada industrial competitiveness ya, atau international competitiveness, karena itulah yang kemudian akan menjadi dasar untuk nanti kita mendatangkan foreign direct investment yang kemudian bisa menciptakan pekerjaan, dan harapannya itu adalah di manufacturing sector yang bisa menyerap
tenaga kerja yang cukup banyak, terutama yang labor intensive manufacturing sector. Namun di luar itu masih banyak PR tadi seperti yang Pak Anton sampaikan, mulai dari SDM, kemudian juga kebijakan terkait dengan pendidikan, dan seterusnya. Nah, Pak Anton, ini saya kira kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, saya ingin mohon pada Pak Anton untuk menyampaikan mungkin 1-2 pesan, terutama untuk rekan-rekan future leaders di bidang bisnis. Harapannya mereka lah yang nanti akan membantu untuk mengurai berbagai macam situasi yang kemudian muncul di Indonesia saat ini. Mohon perkenan Pak Anton untuk pesan-pesan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ya mungkin sekedar sharing apa yang saya sebenarnya dengar dari almarhum Pak Yaakob Utama, Founders Kompas. Pak Yaakob mengutip apa yang dikatakan Founders dulu, Mr. Kim Woo Chung. Dia bilang untuk menjadi patriotik tidak perlu menjadi militer. Asal kita bisa menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, mengekspor, menghasilkan devisa, kita itu menjadi patriotik. Jadi saya harapkan yang hadir malam ini juga bisa ini menjadi inspirasi. Tidak usah yang besar-besar, kita membantu petani, bagaimana dia mengelola pemasaran yang baik. Saya kira itu mereka ini kan potensi banyak. Satu contoh jagung. Dengan teknologi, kalau Turki sekarang paling tinggi yield dengan Amerika sama, 13 ton 1 hektar. Kita declare 5 ton. Tapi kalau Thailand aja 4 ton, saya juga sanksi apa kita lebih hebat dari Thailand. Tapi oke lah, 5 ton kita pakai. Jadi ini salah satu contoh bagaimana menangani pasca panen. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa punya katakanlah obsesi seperti tadi kita ingin menjadi patriotik dengan katakanlah binaan UGM ini, ya betul-betul saya kira Indonesia akan jauh lebih baik. Tapi harapan saya kepada Universitas UGM tentunya Fakultas Ekonomi agar supaya ya katakanlah hal-hal yang menjadi kendala di masyarakat yang menghambat penghapusan kemiskinan, peningkatan iklim investasi. Barangkali kalau kita yang ngomongkan dianggap subjektif. Tapi kalau secara universitas dan dibawakan secara tidak usah dipublish, katakanlah rektor datang dan membawa ini kajian kita. Tapi saya kira ini yang kita hadapi ya, cuma karena tidak ada yang berani, Prof. Gugup. Ini yang persoalan kan kita di situ. Artinya ngomong bisik-bisik tapi tidak. Padahal ini masalah utama dan kalau kita memang tidak terselesaikan, saya khawatir kita kloter kelima lagi. Kalau tadi baru Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi katakanlah inspirasi buat kita semua malam ini bagaimana membangun bangsa kita, karena kita semestinya tidak perlu menjadi seperti ini. Dengan SDA kita begitu banyak, pasar yang besar, ya dan ini. Ya cuma tinggal manusianya itu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Rekan-rekan kita beri tepuk tangan kepada Pak Anton. Luar biasa diskusinya dan Anton masih lantang sampai jam 9:15 malam ini dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua dan juga tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah stay tuned sampai pukul 9:15 ya malam hari ini. Besok pagi mereka akan berkuliah, Pak Anton. Mereka akan kuliah 3 sesi sampai jam 18 malam, Pak. Jadi, dan sepertinya masih ada yang harus pulang ini ke Bogor ya. Baik rekan-rekan, terima kasih atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan secara khusus program studi MM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekeliruan Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anton Supit dan Bapak Gumilang Ariel Sadewo telah mengisi acara pada malam hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk mahasiswa FSIB UGM. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.